Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya Pikaris Putri Tiara yang melayani di Resort GKE Semitau. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang kedua dan ketiga saja. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan untuk kita hari ini, pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Kewajiban umat Tuhan adalah bertobat. Penghukuman memang harus dialami Israel sebagai akibat dosa mereka. Namun penghukuman itu adalah langkah Allah untuk mengembalikan miliknya pada relasi yang semula. Akan tetapi pemulihan itu tidak akan terjadi jika Israel tidak meresponi sikap dan kebaikan Allah. Kewajiban yang harus dilakukan umat ialah berjalan pada jalan Allah, dan apabila Israel mau berjalan pada jalan Allah lagi, maka yang harus dilakukan Israel adalah bertobat atau berbalik kepada ketetapan dan perintah Allah. Itulah sebabnya Hosea menyerukan kepada Israel untuk bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan Israel tidak datang dengan sendirinya, menyebabkan pemulihan hubungan dengan Allah terjadi. Sebab pemulihan hubungan itu adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan bertobat dan menyesal adalah kewajiban umat Tuhan. Bertobat dan menyesal ialah mengakui semua kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan. Seperti menyembah kepada berhala, berhenti bersandar pada kekuatan bangsa-bangsa lain, dan juga berhenti menindas orang-orang yang lemah. Panggilan untuk bertobat mestinya terus-menerus didengungkan, karena manusia mempunyai sifat lengah dan gampang tergelincir. Padahal pertobatan itu adalah kewajiban yang harus berlangsung terus-menerus. Mengapa pertobatan harus terus-menerus dilakukan? Karena manusia harus terus-menerus mempertahankan sikap setia kepada Allah. Artinya, manusia mesti berjalan pada jalan dan ketetapan kehendak Allah. Karena itu, seluruh hidup orang percaya harus merupakan perwujudan kehendak Allah. Pemulihan hubungan oleh Allah adalah hak Allah sendiri, tetapi bertobat adalah kewajiban manusia. Pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia telah Allah lakukan melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Karena itulah kita selalu dituntut untuk bertobat. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan tidak boleh dianggap sebagai jalan untuk mencapai damai sejahtera, tetapi kita dituntut untuk bertobat supaya damai sejahtera yang telah Allah berikan itu tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Biarlah melalui sabda firman Tuhan ini, kita boleh semakin hidup di dalam Tuhan, bertobat dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Tinggalkan segala dosa, pelanggaran dan hidup kita yang lama, yang tidak berkenan di hadapannya. Jadilah pribadi yang senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Daun tetap di atas dulang, malam-malam menangkap ikan. Dalam Alkitab terdapat larangan, perbuatan salah jangan dilakukan.
Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat kembali dibangunkan dari tidur malam kami dan diberikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman ini dapat dimeteraikan dalam roh hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Hidup dan keberadaan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.